Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang mendapatkan perlindungan iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, dan sampai kita mendapatkan titel sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Mas Alip bisa hadir seperti biasa. Di sela-sela kesibukannya dia tur antar kota. Ngeri kali. Sekarang sibuknya ngeri sahabat Pusaka Jawa wis. Pokoknya antar kota, antar provinsi wis. Nanti kalau sudah antar negara susah dihubungi lagi. Di pesawat itu ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membabar apa Mas Oo? Saya akan membabar satu bilah pusaka, yaitu berdapur tombak. Tapi tombak ini jelas tombak jimatan, karena tombak ini kecil, tapi tombak ini mempunyai keistimewaan dan pamor ini banyak dicari oleh orang. Pamornya tergolong pamor yang langka sahabat Pusaka Jawa. Kenapa pamor langka? Ya nanti saya jabarkan secara rinci. Kita buka bilah pusakanya sahabat Pusaka Jawa. Nah, coba tak ukur dulu rangkanya ya sebelum ditayu Mas Alip. So, saiki Mas Alip nayunya cepet, loadingnya wis cepet, gemben kan suwe gitu kan. Cuman Mas Alip itu perlu dilatih terus, kudunya sedina nayu 10, tadinya enggak kuat. Kadang wis nayu semene udahlah, udah dulu. Aduh, kayak wong fitness kayak kurang latihan, jadi kurang tenaga. Ini warongkonya ini 22 cm sahabat Pusaka Jawa ya, cukup pendek. Ini sudah warongko loh, belum bilah loh ya. Jadi kalau dibawa di tas ataupun disakuin celana masih muat ini. Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Warongkonya ini adalah warongko seken sahabat Pusaka Jawa, warongko Maduraan. Kita lihat. Wah, ya. Oke. Istimewa ya, seperti tapal kuda tapi bentuknya 3. Berarti ini seperti bolak-balik ini adalah 3 huruf V. Atau uter balik ini adalah pamor tundung mungsuh. Pamor tundung mungsuh tergolong pamor rekan atau yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor tundung mungsuh tergolong pamor miring. Nah, pamor tundung mungsuh tergolong pamor yang nilai nominalnya lebih mahal daripada pamor melumah kari. Dari segi pembuatannya, pamor ini lebih dikhususkan untuk memprotek si pemilik. Harusnya saya tidak ngomong. Harusnya ini jatah Mas Alip. Secara apa wis tanggung ya. Sekarang saya jelaskan fisiknya dulu. Ini pamornya bagus sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini sebetulnya ini pamornya ada 2, yaitu dwi pamor, yaitu pamor pedaringan kebak dan tundung musuh. Kalau kita perhatikan secara seksama ya, ini pedaringan kebaknya nih. Ya full, dan ini pamor tundung mungsuh. Jadi ada 2 doa dan harapan dari sang empu. Kita ketahui pamor pedaringan kebak adalah dimana untuk kerezekian, agar si pemilik itu didekati oleh rezeki, orang susah payah untuk mencari rezeki. Tapi apakah betul seperti itu sisi esoterinya ya? Nah, ini ikutnya adalah tombak jimatan dwi pamor. Tombaknya jenisnya apa Mas? Ini jenisnya biring lanang. Kita ukur dari bagian
metuk sampai ke ujung bilah 12 cm sahabat pusaka Jawa. Ini ke sini 12 cm. Ya, ini warongkonya sudah tidak perlu diganti karena sudah bagus. Ya, wis nyandang, caranya wong ngomong kayak wis nyandang. Ya, dan ini bilahnya juga cukup tebal, kecil tapi pedes. Maksudnya pedes gimana? Kecil tapi wingit sahabat pusaka Jawa ya. Ini dipegang pun terasa berbeda. Coba sekarang sahabat pusaka Jawa biar Mas Alip nayu. Mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya. Kalau tidak ada, apakah ada energinya atau kosong? Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor tundung musuh biasanya itu banyak dipakai oleh para tentara, polisi. Kenapa? Karena kadang tugas mereka berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan perlindungan. Tentara ketika untuk berperang, polisi ketika untuk menghadapi kerusuhan, ya, ataupun ketika akan menangkap penjahat ataupun KKB, ini agar diharapkan dilindungi. Karena tundung musuh artinya adalah untuk mengusir musuh. Jadi memang pamor tundung musuh ini banyak yang dicari, banyak yang mencari. Jarang dibilah keris ada pamor tundung musuh, apalagi ini tundung musuhnya 3, sap-sapannya 3 dan bolak-balik rapi, ya, garapnya rapi, dan juga ini ada pamor selain ada perlindungannya juga ada kerezekiannya, yaitu pedaringan kebak. Jadi diharapkan di samping dia selamat dari kejahatan manusia dan kejahatan tetangga sebelah, dia juga diberikan rezeki yang banyak. Jadi wong sugi tapi aman ya Mas Alip. Tapi coba kita nanya ke Mas Alip, apakah benar begitu? Silakan Mas Alip. Coba tak tulis lah ya. Oke, barangkali ada tetangga sebelahnya. Kita ntar sahabat pusaka Jawa, pulpennya di mana ya Mas? Ada Mas? Ya, jadi ketika sudah ditayu nanti tak tempelkan di warongkonya. Silakan Mas. Ada nggak tetangga sebelahnya Mas? Ada. Oke. Ada ya. Apa Mas tetangga sebelahnya Pak? Dia berwujud seperti hewan kaki 1000, kakinya banyak. Oke, lipan. Tapi dia punya capit kayak kalajengking. Oh, Perpaduan kayaknya. ya kayak tetangga sebelah sih bebas ya. Mau menjelma seperti apa? Jadi bentuknya seperti kaki 1000 lipan. Kakinya banyak. Tapi depannya ada capitnya. Betul. Kayak kalajengking. Siap. Betul. Oke. Ini Khodam. Coba Mas, coba ditanyakan. Pasti ada namanya wong. Namanya seperti itu biasanya punya nama kayak contoh siluman babi Patkai. Keras sakti siapa itu? Ya kan? Pasti punya nama. Wong umumnya naga, ya naga juga Nyi Blorong, ya kan bentuknya naga seperti itu kan. Dia berwujud hewan dan hewan asli, jadi dia tidak punya nama. Oke, berarti wujud aja ya. Wujud hewan. Wujud Hewan perpaduan. Lipan. Kaki 1000, atau kaki kakinya 1000, tapi dia punya capit besar kayak kalajengking apa capit ya? Kayak kalajengking. Oke. Terus kalajengking, kepalanya dia bersungut antena kayak jangkrik. Kayak jangkrik apa ya? Ya jangkrik ya. Ya. Terus nah, untuk kepalanya dia bisa tegak kayak gini. Bisa nongak begini. Bisa nongak ya. Oh. Jadi badannya kayak gini tapi dia nongak kayak gini. Oke, siap. Jadi untuk mukanya bukan di sini, Mas, iya, tapi di sini. Di depan, jadi gini kayak manusia lah ya. Betul. Kayak gini, cuma dia ada sungune. Tapi nongak kayak gini. Iya, keren. Warnanya apa itu, Mas? Hijau, merah, kehitam-hitaman, merah marun. Ya kan? Ya. Warnanya itu. Dia warnanya itu agak hitam kehijau-hijauan. Kayak lumut ya. Kayak lumut. Kayak lumut hitam agak kehijau-hijauan. Siap. Semu-semu hijau. Nah, coba ditanyakan Mas, sebelum saya nanya tuahnya, ditanyakan dia pernah berjasa pada kerajaan apa? Ya biasanya kan seperti itu. Dulu dimiliki oleh siapa? Kan begitu, biar enak ini. Pertanyaannya lebih enak. Coba. Dibuatkan pagar tinggi. Pagar tinggi kayak semacam
tumpukan bata-bata itu ya, tumpukan bata Terus tinggi, dia berjalan maju mundur di luar pagernya. berarti mungkin di zaman kerajaan kali ya. Karena zaman kerajaan kan bentengnya seperti itu. Betul. Ya Mas ya, pakai bata-bata, tapi dia cuman di pagernya naik bolak-balik. Ya. Sebagai Maju, mundur. Coba barangkali ditanya dulu masuk kerajaan mana? Kerajaan Islam, kerajaan Hindu, Jawa Barat, Jawa Tengah. Hindu ya. Bukan Islam, Hindu. Oke, Hindu. Berarti tua ya. Oke. Terus Hindu. Kalau bangunan posisi pagar bata dari bawah itu, terus di atasnya apa ya? Kayak membesar. Terus kayak candi tumpukan gitu. Candi itu, iya, kayak gapura. Era mana ini? Karena di Jawa Barat juga begitu. Mojopahit ya begitu. Karena hampir sama, stylenya, gayanya hampir sama itu. Arahnya Cirebon. Oh, Cirebon. Oke, siap Cirebon. Berarti ya mungkin zaman Segalu atau Pajajaran seperti itu ya. Hindu masih buat. Oke. Kalau ini pernah biasanya tanyain pernah nggak berjasa dalam apa seperti itu, bisa ditanyakan tidak? Sebelum saya nanya tuahnya. Dia cuma memperlihatkan aktivitasnya dia yang mondar-mandir, maju, mundur, itu di luar pagar. Berarti tuahnya apa Mas? Coba tanyakan. Karena menjaga memang wilayah. Oke, menjaga wilayah. Berarti benar ya, ada korelasinya dengan tundung musuh. Ya kan? Tundung musuh adalah untuk mengusir musuh. Berarti kan dia melindungi si pemilik pusaka tersebut. Dia kepalanya ini kan nggak di sini untuk wajahnya, tapi di sini dia nongak. Ternyata nongaknya dia itu tolak, dia udah sangat terlatih. Bila mana ada gangguan yang akan menyerang wilayahnya dari jauh pun dia udah tahu. Oh gitu. Dia udah tahu, waspadaannya tinggi. Oke. Maju mundurnya ternyata dia menjaga wilayah. Ya, artinya kontrol. Betul, kontrol. Patroli ya. Patroli. Nah, ini kan berarti kelasnya sekupnya untuk satu rumah atau satu desa? Wilayah berarti bisa satu desa dong? Apa tidak? Apa cuma satu rumah? Wilayah yang dimaksud dia ini kalau dibulatkan pagar. Oh ya, berarti rumah. Rumah bisa. Wilayah. Misal kalau wilayah itu kan ada batasnya Mas. Ada batasnya. Dia pun komplek rumah pun kompleks satu perumahan pun bisa. Mobil pun bisa, mobil. Jadi umumnya berarti kalau mobil dibawa ya. Ketika dibawa berarti memprotek mobil itu ya. Betul. Oke, ningkring nang dhuwure mbok apa. Dari hal-hal negatif. Betul. Apakah dari pencurian atau dari santet atau dari semuanya ya? Oke, tuahnya tua perlindungan. ACDC lah ya. Bahasanya manusia dan tetangga sebelah. Dia pun mampu mengingatkan dari kita bila mana karena dia jangkauannya panjang, kelihatannya panjang, dia kan bisa radarnya, GPS-nya itu kan dia jauh lah jangkauannya. Siap. Jadi dia tahu. Misal kayak kita lagi naik mobil, terus di depan, misal amit sewu ada operasi, kita nggak punya SIM, dia udah tahu. Terus dia mampu mengingatkan kita, tinggal kita peka apa enggak. Mengingatannya bagaimana? Misal tiba-tiba orangnya lapar, kepingin makan tapi cari warung. Oh, berhenti. Atau kebelet. Kamar mandi, nyari kamar mandi. Atau paling agak ekstrim tiba-tiba kakinya pegel atau menguap ngantuk yang tiba-tiba yang membuat dia harus minggir sebentar. Minggir gitu. Istirahat sebentar. Padahal kan agar menghindari sesuatu yang jelek di depan. Tergolong singkir juga ya. Singkir nyingkirna boyo. Betul. Iya kan, tergolong untuk singkir boyo. Apalagi Mas?
tua. Dan perawatan coba ditanyain perawatannya bagaimana untuk selaras dengan orang. Untuk apa ini? Untuk agar selaras dengan yang punya, perawatannya bagaimana? Perawatannya gimana Mas sekarang Mas? Untuk itu agar selaras. Kalau perawatan kan istilahnya supaya kita mengetahui. Menjelaskannya mudah, nggak terlalu sulit. Seperti biasa untuk tempatnya dia itu dikasih pewangian, kayak minyak. Nah ini kalau misalkan dia difungsikan untuk menjaga wilayah, dia suka itu rumputan. Rumputan gimana? Berarti harus ada semacam kayak rumput-rumput. Rumput suket lah. Taruh di mananya? Di seputar pagar buat dia jalan mondar-mandirnya. Oh gitu. Jadi misalkan kalau zaman sekarang rumput Jepang itu ya, taruhlah di depannya wilayah yang dijagakan, misalkan rumah. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada, ini contoh untuk rumah. Iya. Untuk mobil, misalkan perjalanan mobil. Kalau di kalau mobil dia belum pernah, tapi kan diidentikan kayak apa ya, dokar kencana apa ya Mas, zaman dulu ya. Iya. Dokar kencana. Ya mungkin ngikut aja kali. Nggak harus ini, tapi yang penting ini dia suka warna hijau. Suka warna hijau dia. Kalau bisa berarti disarungi warna hijau. Betul. Kalau bisa untuk mobil misalkan perjalanan pun ya ada warna hijaunya lah. Tapi bukan terus partai, bukan ya Mas. Iya. Intinya ada warna hijaunya, entah untuk karpetnya atau apanya. Nih warnanya hijau. Untuk menselaraskannya dengan pemilik, iya. Setiap pasaran apa Mas? Pasaran weton ya, setiap weton si pemilik diharapkan ada ritual yang khusus. Ritual khususnya yaitu nggak cuma bentuk wewangian yang dioles ini, tapi wewangian bentuk asli. Kembang berarti. Ya. Kembang apa itu? Kembang si rupa-rupa jenis kembang apa kayak Mas? Kembang 7 rupa. Iya, kembang yang rupa-rupa. Tapi harus ada rumputnya, walaupun sedikit lah ada rumputnya. Kalau dia kelabang, kayak jenis kelabang sih ya. Betul. Jadi suka dengan rumput. Betul. Ya. Bunga setaman lah. Iya. Tadi sebulan sekali ya Mas itu ya? Iya. Sebulan sekali ya. Oke. Kalau dari warna energinya kelihatan nggak Mas? Warna bilah pusakanya warnanya apa? Warna energi pusakanya. Kan ada energi pusaka yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, putih, hijau. Ini warnanya hijau agak ungu. Hijau tapi apa ya, cenderung ke perpaduan, bukan yang biru, tapi apa ya, kayak warna hampir kayak gini. Iya. Ini warna apa namanya Mas? Kayak gini. Itu pink ya? Bukan pink, ungu. Agak ungu. Iya. Agak ungu. Nah, kalau jenengan ingat itu, kalau kayak Brahma itu kan ada di belakangnya itu ada itu apa ya Mas? Kayak warna yang bulat. Iya, aura. Ada warna kayak gitu. Kayak pelangi gitu. Betul ya, pelangi. Tapi ini dominan warna ungu. Siap. Kalau ungu itu bagus. Kalau merah itu agak panas loh. Iya betul. Merah memang panas. Ini ungu ini. Nah, ini ungunya ini bisa dia menjadi biru, bisa menjadi hijau, bisa jadi merah. Tergantung dari lawannya. Misal kalau dia menjagakan, terus untuk yang akan mengganggu itu ngeyel, dia akan berubah warna, auranya merah. Berarti dia pun siap tanding. Oke, siap tanding.
Tapi bila mana ketemu yang adem-adem, yang dingin-dingin, warnanya pun akan menyesuaikan. Oke. Jadi enak ya. Enak. Ini pusakanya fleksibel. Karena betul. dia singkir boyo, hanya perlindungan pada dasar. Tapi ketika perlindungan juga bisa untuk menyerang, karena yang namanya dihajar terus juga bisa balikin seperti itu ya. Dan ini tuanya ya untuk dua, untuk manusia dan juga untuk tetangga sebelah. Ya. Bagus lah ini pusakanya bagus karena ini dari satpam ya. Yang punya rumah gede boleh lah kayak gini. Ya. Ngerti dua kos-kosannya urus saya apa. Kan jaga nih Mas. Mengko tangannya weruh. anak labang ya, siluman kelabang apa mimin ya kan. Seperti itu. Iya. Ada lagi yang bisa digali Mas? Cukup. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, memang untuk untuk pamor tundung mungsuh memang jarang sahabat Pusaka Jawa. Biasa ada pada di keris, untuk dibilah jarang. Kemudian ada di keris biasanya di bagian gonjo. Seperti huruf V begitu kan. Kenapa seperti huruf V? Karena di gonjo kan tipis. Nah, karena ini di mana? Dibilah jadi agak lebar seperti huruf U terbalik. Kalau umpamanya cuma satu tok di bawah sor-soran sini, di atasnya tidak ada, cuma umpamanya ini seperti ini tok, itu namanya pamor naga gerah dan itu tergolong pamor langka. Tapi pamor tundung musuh juga tergolong pamor yang susah dicari sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini cukup istimewa ya, sudah nyandang, warangkanya pun bagus. Artinya bisa buat teman jalan. Jadi kalau umpamanya pergi berpergian jauh, ya kan, satu keluarga, karena ini proteknya satu mobil ya. Jadi keluarga kita yang dibawa dalam mobil itu pun insya Allah memberikan perlindungan. Perlindungan kan Allah jalurnya banyak, lewat makhluknya atau lewat siapa saja, apa langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika tidak maafwan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Alhamdulillah.